Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin ashabihil bayanin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah di kesempatan Jumat malam ini tanggal 29 November sekitar jam berapa ini? Jam 10. Ya, 21.33 ya, selama beberapa puluh menit ke depan kita akan mengisi kembali majelis ilmu di malam yang ke-6. Doa kepada para almarhumin, khususnya kepada orang tua kita, guru kita, sesepuh kita, almarhum Bapak Haji Ajin A'abdin Bapak Tasman. Para pemirsa sekalian, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi masih dari kitab yang kemarin malam dibaca, yaitu Muntakhab Mizanul Hikmah dari Syekh Muhammad Taisyari, Ensiklopedia Mizanul Hikmah di jilid yang ke-1. Kita mengambil dari bab yang ketiga, yaitu bab tentang ajal. Dalam Al-Quran Allah berfirman di surah Al-Imran ayat ke-145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalan. Allah yang Maha Tinggi berfirman, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Kemudian di dalam surat Yunus ayat ke-49 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruuna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, ayat-ayat Al-Quran tadi memberikan kepada kita pelajaran bahwa setiap makhluk, bahkan setiap umat itu ada ajalnya, ada akhirnya. Di sini kita mengambil pelajaran, merenungi bahwa kehidupan yang sekarang kita jalani ini pada hakikatnya adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang selalu diingatkan oleh para ulama itu kenikmatan dari Allah yang sangat besar yang tidak kita sadari. Oleh jadi tidak kita sadari adalah Allah menghidupkan kita sebagai manusia dengan keberadaan kita sebagai makhluk yang paling mulia. Jika kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, maka kehidupan kita akan berkualitas dan akan menyebarkan kualitas itu kepada lingkungan sekitar. Tapi semuanya itu ada ajalnya. Dalam perjalanan menuju ajal itu berarti kita mengisinya apakah dengan kebaikan, dengan
keburukan. Gitu. Kalau manusia ajalnya anggaplah rata-rata kita itu di usia 60 sekian tahun gitu ya. Usia harapan hidup kalau dalam indikator kesehatan itu katanya usia perempuan itu lebih panjang ya, usia harapan hidup perempuan dibanding laki-laki gitu. Agak lebih perempuan ya. Misalkan 68 mungkin laki-laki 67 gitu ya. Gitu. Sehingga ada teman saya yang menyebutkan ya, tapi ini mah bisa benar bisa tidak. Di dalam bahasa Sunda ya. Awewe gancang kolot, lalaki gancang naon. Oh, entah itu benar atau tidak ya. Tapi kalau melihat dari ukuran indikator kesehatan tadi, memang usia harapan hidup perempuan lebih tinggi ketimbang laki-laki gitu ya. Ya. Jadi boleh jadi ya siapapun yang mendahului baik laki-laki ataupun perempuan, intinya adalah semua ada akhirnya gitu. Jadi kita bagaimana menyiapkan akhir yang terbaik. Bahkan umat itu kejayaan suatu bangsa yang begitu hebat menghiasi kehidupan sejarah peradaban manusia ada ujungnya gitu. Kita lihat mungkin peradaban Romawi, Yunani, ya Persia gitu, itu ada ujungnya gitu. Dan itu akan berputar. Kelompok manusia yang asalnya mungkin tertindas, dia menjadi penguasa. Jadi itu dipergilirkan seperti itu. Bahkan katanya kalau dalam ilmu marketing dan marketing gitu, katanya suatu produk itu rata-rata tidak bisa bertahan lebih dari 20 tahun. Artinya setelah mendekati 20 tahun, perusahaan itu harus membuat inovasi, yaitu membuat produk-produk baru. Sehingga kita lihat perusahaan-perusahaan yang bertahan lama itu dia selalu mengeluarkan varian-varian produk yang bagus, ya, yang lebih menarik, yang lebih menantang, seperti itu. Nah itulah kita ingat dulu yang paling menguasai HP kita adalah Nokia, gitu ya. Nokia kemudian turun ganti dengan BBM, ya. BBM kemudian turun datang Android, seperti itu terus ya. Nanti Android juga ada masanya kan habis ya, nanti ganti apa lagi. Jadi semua ada ajalnya. Nah, para pemirsa sekalian, di dalam hadis-hadis banyak disebutkan, tuh diantaranya adalah hadis dari Sayyidina Ali dari Ghurarul Hikam, hadis ke-4778. Ja'alallahu likulli syai'in qadra wa likulli qadrin ajala. Allah telah menerapkan takdir bagi segala sesuatu dan setiap takdir memiliki batas waktu. Jadi manusia itu tidak selamanya bahagia, juga tidak selamanya menderita. Semuanya ada masa-masanya. Kemudian ada juga satu keterangan masih dari Imam Ali bin Abi Thalib dari Ghurarul Hikam, hadis ke-4229. Pendek itu bisa dihafal oleh kita ya. Bis shadaqati tufsahul ajal. Diulangi ya. Bis shadaqati tufsahul ajal. Dengan sedekah ajal dapat dilonggarkan. Gitu. Jadi di antara manfaat sedekah gitu ya, itu ajal kita dapat dilonggarkan atau untuk maksudnya ditunda ya, atau bagaimana ini ya, dilonggarkan. Jadi pahala sedekah ini. Nah, bagi
para jamaah sekalian, bersedekah itu bisa dengan berbagai cara, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pemikiran, ya. Itu sedekah itu bisa kita, bahkan kita membuang sampah ke tempatnya juga itu sedekah. Kalau kita di jalan lagi berjalan melihat ada sesuatu yang membahayakan, misalkan kulit pisang atau tusuk sate, kita kepinggirkan juga itu bagian dari sedekah, gitu ya. Saya melihat di sekitaran orang-orang yang jualan misalkan di sekolah, gitu ya, itu kenapa ya gitu tidak dibiasakan gitu, orang kalau udah makan tuh nggak buang ke tempatnya gitu, berserakan sampah-sampah itu. Padahal ulama Islam sudah tahu dalilnya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, dan itu ditulis dengan sangat rapi di stiker gitu ya. Di kehidupan sehari-hari sulit kita mencari tempat yang benar-benar bersih, dan itu menjadi masalah. Bahkan di masjid sekalipun orang banyak membuang sampah, misalkan potongan kuku itu sering sekali kita melihatnya. Kenapa itu orang tuh buang kuku itu sembarangan gitu di masjid, ya, padahal itu rumah Allah. Jadi dengan sedekah itu aja dapat dilakukan. Mari ya kita bisa bersedekah, sedekah siang hari, bersedekah malam hari, bersedekah dengan sembunyi atau dengan terbuka. Semuanya dilihatkan oleh kita. Hadirin rahimakumullah, di keterangan yang terakhir untuk kesempatan majelis ilmu kali ini ada hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq. Siapa itu Imam Ja'far As-Shadiq? Imam Ja'far As-Shadiq itu adalah ulama besar keturunan Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Imam Muhammad Al-Baqir. Kemudian ayahnya yang di atasnya yaitu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Di atasnya lagi adalah Sayyidina Husain, cucunya Nabi, gitu ya. Jadi itu generasinya dekat gitu ya kepada Rasulullah. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq ini kalau di dalam sejarah kita bisa membaca bahwa beliau itu kan lahir di orang Madinah, ya, di Madinah. Makamnya juga ada di Madinah. Para pemirsa yang mendapatkan rezeki bisa melaksanakan haji ataupun umroh itu pasti berziarah ke pemakaman Baqi di sebelah Masjid Nabawi. Nah, di sana di makam paling depan itu yang terjaga dengan sangat baik, itu diantaranya makam itu adalah makam keluarga Rasulullah, yaitu yang bernama Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Beliau itu punya murid katanya sampai sekitar 4.000 murid yang mencari ilmu dari beliau. Di antaranya adalah ulama madhab Imam Maliki dan Imam Hanafi. Nah, dalam hadisnya Imam Ja'far As-Shadiq berkata, "Ya'ishu nasu bi ihsanihim aktsaru mimma ya'ishuna bi a'marihim wa yamutuna bi dhunubihim aktsaru mimma yamutuna bi ajalihim." Ya. Manusia hidup karena kebaikannya itu lebih banyak daripada mereka yang hidup lantaran umur mereka. Gitu. Dan sebaliknya, mereka meninggal lantaran dosa lebih banyak daripada mereka meninggal lantaran ajal mereka. Jadi ternyata di sini ada satu rahasia hidup yang disampaikan oleh cucu Rasulullah Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, bahwa panjangnya umur kita itu selain kita menjaga kebersihan, kesehatan, ikhtiar kita ya makanan yang sehat, itu adalah harus lebih banyak berbuat kebaikan. Karena ternyata dia lebih banyak menjamin ketimbang
umurnya. Jadi boleh bisa saja seseorang itu dalam takdirnya diberikan jatah hidup 30 tahun contohnya. Karena dia itu selama hidupnya berbuat baik terus-menerus, membahagiakan orang lain, berkhidmat kepada keluarga, kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat, gitu ya, diminta bantuan tehara rese, gitu. Dia umurnya bisa jadi ditambah oleh Allah jadi 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat, bisa begitu ya. Dan sebaliknya, nah ini peringatan juga buat kita. Boleh jadi orang yang tadi misalkan ditakdirkan umur 30 ternyata bisa berkurang jadi 25, jadi 20 gitu. Gara-gara banyak melakukan dosa. Nah, disinilah kita harus lebih berhati-hati untuk tidak melakukan dosa-dosa, minimal dosa-dosa yang terbuka gitu ya. Jadi prinsipnya dalam Islam itu yang saya pahami, kalau berbuat baik harus maksimal, kalau berbuat buruk harus minimal. Jadi kalau berbuat baik kita mengumumkan kepada orang juga boleh gitu. Yang penting orang bisa mengikuti kebaikan kita dan kita lillahi ta'ala gitu. Hoyong kapuji ya. Dan sebaliknya kalau dia berbuat keburukan jangan sampai orang lain tahu gitu. Iya mah ada orang yang berbangga-bangga dengan dosa yang dia lakukan. Gitu ya, itu bahaya. Bro, tahu nggak bro? Gitu. 5 tahun lalu gua itu melakukan itu minum-minum yang gitu-gitu tuh udah biasa itu. Nah, gitu ya. Dia ceritakan merek minumannya apa gitu. Gak usah yang sudah dilewatkan, udah lewat saja gitu, tinggal ditaubati gitu ya. Tahu nggak berapa cewek yang udah buat taklukin? Gitu ya. Jangan, nggak usah ya. Itu mah cukuplah masa lalu kita, Mas. Jadi harus berbuat yang minimal gitu. Jangan sampai orang lain terinspirasi dengan perbuatan buruk kita. Tapi sebaliknya harus terinspirasi dengan perbuatan baik kita. Oh iya ya, melihat si bapak ini, melihat si ibu ini, kita menjadi bersemangat dalam beribadah, menjadi bersemangat dalam berbuat kebaikan. Nah, itulah mungkin yang bisa menjadikan kehidupan kita itu lebih bermakna. Baik usia kita itu berapapun ya, panjang atau pendek, tapi hakikatnya adalah setelah kita meninggal, orang-orang mengingati kita dengan segenap kebaikannya. Kita pasti akan mengingat jasa-jasa besar dari Allah Yarham, dari almarhum Pak Haji Aam yang begitu bersemangat untuk bagaimana kita memberikan kontribusi positif. Pemikiran wae akhirat ari dunia ditinggalkeun teu diurus mah gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang membuat kita tercengang. Oh iya ya, kita gak mungkin langsung loncat ke akhirat. Pasti ya dunia itu lalu kudu dilewati. Pupuk dia, bina dia, urus dia dengan baik, maka nanti di akhirat itu adalah tinggal memetik begitu. Nah inilah pelajaran berharga dari guru kita semuanya, sepuh kita semuanya, almarhum Bapak Haji Aam. Semoga kita benar-benar tergerak kehidupan kita untuk terus memberikan kontribusi yang positif. Jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Itu simbol yang terpatri terus-menerus dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih para pemirsa sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Pasti banyak yang salah dalam penyampaian ini, karena saya pribadi juga masih belajar. Mohon masukan, mohon doa, mohon koreksi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho, maghfirah dan rahmatnya kepada kita semuanya, dan kita pun mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan keluarganya yang suci. Amin ya rabbal alamin. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, tasbihus salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadiahnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.